Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Tuniswa dengan NIM 2120201030, mahasiswa semester 5 dari kelas PGMI 2 angkatan 2021. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi, di sini saya akan membuat video tutorial tentang cara membuat bahan ajar dan media pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman PKN MI dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Sebelum masuk ke video tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi apa dan kelas berapa yang akan saya bahas dalam video ini. Jadi di sini saya mengambil materi dari kelas 4 yaitu fase B dengan capaian pembelajaran peserta didik mampu menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dengan tujuan pembelajarannya di sini saya akan membuat dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar. Jadi, judul materi dari bahan ajar yang akan saya buat ini adalah kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk media pembelajarannya, saya akan membuat dua media pembelajaran. Yang pertama, media video pembelajaran berupa tentang contoh bentuk-bentuk kerjasama di masyarakat sekitar. Dan yang kedua, media pembelajaran berupa puzzle. Sekarang langsung saja kita simak tutorialnya. Dalam membuat bahan ajar, pertama-tama kita harus menyiapkan handphone terlebih dahulu. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa handphone ini telah terhubung dengan data internet. Setelah terhubung, selanjutnya kita membuka aplikasi Google. Di Google kita ketikkan Canva Web. Selanjutnya akan muncul dan kita klik yang paling atas sekali. Bila telah terbuka, langsung kita membuka tanda tambah. Selanjutnya buka ukuran khusus. Di ukuran khusus ini saya menggunakan ukuran A4 dalam cm. Kita ubah ke cm, yaitu lebarnya 21 sedangkan tingginya 29,7 cm. Selanjutnya kita klik yang berwarna ungu itu buat desain baru. Dan akhirnya akan muncullah desain seperti ini. Kita dapat memilih desain, elemen, teks, ataupun kita dapat mengunggah gambar ataupun video yang kita inginkan dan kita perlukan untuk membuat bahan ajar tersebut. Nah, selanjutnya langsung saja kita memulai pengeditan. Di sini saya memilih elemen tanah, kita ketikkan tanah, lalu kita klik, kita pilih dan kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya saya menggunakan elemen rumput. Nah ya, sebelumnya saya telah membuat judul dan tujuan terlebih dahulu, itu dengan cara menambahkan teks. Lalu saya ketikkan kerja bakti di masyarakat, kemudian saya menemukan foto atau elemen yang saya inginkan, lalu saya taruhkan di template itu, kemudian saya ketik lagi pohon, kata kunci elemennya itu pohon. Kemudian di bagian pohon ini bisa kita mundurkan agar tidak menutupi elemen orang tersebut. Lalu kita lanjutkan saja untuk mengedit. Kita masukkan elemen-elemen yang kita inginkan dan kita perlukan sesuai dengan tema yang akan kita bahas.
Kemudian saya membuka halaman baru yang dimana warna backgroundnya itu telah saya atur sesuai dengan keinginan saya. Kemudian saya masukkan judulnya terlebih dahulu, yaitu bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia. Setelah membuat judul, maka untuk selanjutnya di bawah-bawahnya itu saya masukkan materi-materi yang akan saya masukkan di dalam buku ajar ini. Nah, kita lakukan hal yang sama ya untuk seterusnya. Kita masukkan materi untuk bahan ajar kita ini. Terus kita susun dan kita pilih ukuran fontnya serta jenis fontnya dengan apa yang kita inginkan. Jadi disesuaikan saja. Jika telah selesai memasukkan materinya, maka hal selanjutnya adalah memasukkan foto yang telah diunggah. Jadi sebelumnya saya sudah mengunggah foto-foto yang berkaitan dengan isi materi yang saya bahas. Dan yang terakhir saya memasukkan nomor halaman yang saya letakkan di bagian bawah halaman. Nah, bila telah selesai, maka kita cek dulu isi dari bahan ajar yang kita buat tadi apakah telah benar dan sesuai. Kita cek apakah ada yang salah kata dan sebagainya. Bila telah fix benar semua, maka kita akan mengklik yang ada panah ke atas itu. Klik, kemudian akan muncul, kita klik unduh. Nah, di unduh ini karena itu bahan ajar, maka kita dapat memilih apakah kita akan mengunduhnya dengan bentuk jenis file JPG atau PDF. Nah, di sini saya memilih PDF standar agar dia menjadi satu file. Kemudian klik unduh dan kita tunggu sampai selesai. Untuk membuat media video pembelajarannya, langkah-langkahnya sama seperti membuat bahan ajar tadi. Kita buka terlebih dahulu Google, lalu ketikkan Canva Web. Selanjutnya kita klik yang bagian atas. Nah, jika telah muncul seperti ini, lalu kita klik tanda tambah yang di bawah itu. Di sini banyak sekali ya pilihannya. Karena saya akan membuat video pembelajaran, maka saya memilih template yang bertuliskan video. Nah, nanti beginilah muncul kanvasnya, bentuknya persegi panjang. Kemudian teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti membuat bahan ajar tadi. Bisa merubah background atau memilih desainnya langsung, bisa ditambahkan elemen foto-foto yang kita butuhkan, bisa memasukkan teks dan juga mengunggah foto atau video dari galeri kita. Kita sesuaikan saja, kita cari sesuai dengan materi yang akan kita masukkan di video pembelajaran tersebut. Kemudian di sini pertama-tama saya mencari background terlebih dahulu. Karena ini bentuk kerjasama di rumah, maka background yang pertama itu adalah halaman depan rumah. Yang kedua, background bagian isi di dalam rumah. Yang ketiga, background dapur. Dan yang keempat atau yang terakhir, background halaman belakang rumah. Lalu saya mencari animasi perempuan yang sedang memegang sapu. Kemudian saya juga mencari rumput yang berserakan. Karena nantinya saya akan membuat animasi perempuan ini seolah-olah bergerak sedang menyapu rerumputan tersebut. Untuk membuat animasi perempuan tersebut dapat bergerak, maka langkah yang dilakukan yaitu kita menggeser ke kanan, yang bagian bawah itu ganti gaya dan sebagainya itu, lalu kita pilih animasi. Kemudian pertama-tama kita cari animasi yang goyang itu, diklik,
goyang agar dia bisa bergoyang seperti sedang menyapu. Kemudian kita klik bagian alat, lalu tekan di bagian animasinya dan gerakan sesuai dengan arah yang kita inginkan agar dia bisa terlihat bergerak seperti menyapu. Jika telah selesai, kita klik saja tulisan selesai berwarna ungu itu. Dan ini hasilnya, dia dapat bergerak maju mundur seperti sedang menyapu. Lalu di sini juga saya akan memberikan efek seperti daun jatuh. Di sini saya cari dulu kata kunci daun gugur, lalu saya atur ukurannya, saya perkecil, saya ubah warnanya, kemudian dianimasikan seperti tadi, pilih alat, terus saya gerakkan ke bawah seperti daun yang sedang gugur. Jika telah selesai, maka klik selesai. Kemudian lakukan hal yang sama untuk setiap slide-slide videonya. Bentuk kerjasama di masyarakat. Yang pertama ada tanggap bencana. Pada suatu hari terjadi sebuah kebakaran rumah. Terlihat pemadam kebakaran beserta dengan warga lainnya bekerja sama untuk memadamkan api yang telah membakar rumah tersebut. Para warga membantu dengan membawa ember berisi air untuk memadamkan api tersebut. Di sisi lain ada seorang ibu dan anaknya yang sedang memasak makanan untuk nantinya diberikan kepada korban yang rumahnya terbakar. Nina, setelah membantu ibu memasak, nanti temani ibu untuk membereskan barang-barang ataupun pakaian yang sudah tidak kita pakai lagi, tetapi masih layak untuk dipakai, untuk kita berikan kepada tetangga kita yang rumahnya kebakaran. Contoh yang kedua adalah bermusyawarah. Teman-teman, apa ya yang akan kita buat dan kita jual untuk pameran nanti? Bagaimana kalau kita menjual makanan saja? Boleh juga tuh, tapi pasti sudah banyak yang menjual makanan. Bagaimana kalau kita menjual barang saja? Contohnya seperti cincin atau gelang dari manik-manik. Oke, aku setuju. Aku juga setuju. Kapan kita akan membuatnya? Besok kita kumpul di rumah aku saja. Setelah itu, kita akan pergi ke pasar untuk membeli alat dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat cincin dan gelang dari manik-manik. Setelah pulang dari pasar, ke rumah aku saja, ibuku bisa mengajari kita cara membuatnya. Oke, baiklah. Oke, siap. Itulah contoh dari musyawarah. Mereka saling menghargai pendapat satu sama lain dan menentukan tujuan akhir, yaitu untuk menjual cincin dan gelang dari manik-manik untuk pameran nanti. Selanjutnya, bentuk kerjasama di rumah. Ada sebuah keluarga yang bekerja sama untuk membersihkan dan merapikan rumah mereka. Mereka membagi tugas masing-masing. Yang pertama ada kakak. Kakak sedang menyapu halaman depan rumah. Lalu ada ayah yang sedang merapikan dan membersihkan barang-barang di dalam rumah. Selanjutnya ada ibu yang sedang memasak makanan untuk nantinya dimakan bersama setelah mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Dan yang terakhir ada adik. Adik menyapu halaman belakang rumah. Itulah tadi contoh kerjasama yang baik di lingkungan rumah. Selanjutnya ada bentuk kerjasama di sekolah. Anak-anak, besok akan diadakan lomba kebersihan dan kerapian kelas.
Maka dari itu, kita harus bekerja sama dalam membersihkan kelas kita, sehingga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu, anak-anak bekerja sama untuk membersihkan ruangan kelas mereka. Ada yang menyapu, mengepel lantai, ada juga yang membawa bunga untuk ditaruh di dalam kelas agar kelas makin cantik. Ada juga yang membersihkan kaca, dan ada yang menempelkan jam dinding serta hiasan-hiasan lainnya untuk mempercantik kelas. Langkah pertama adalah memotong 8 buah kardus menjadi bentuk persegi panjang seperti pada gambar. Lalu 4 dari 8 kardus tadi diberi pola berukuran 15 x 10 cm. Lalu bolongi kardus mengikuti pola seperti pada gambar. Selanjutnya, kardus yang telah dibolongi tadi diletakkan di atas kardus yang tidak dibolongi. Jadinya seperti pada video di atas. Dieratkan menggunakan lem fox. Kemudian, gambar yang telah dipotong menjadi bentuk persegi seperti ini ditempelkan di kardus menggunakan lem fox. Lakukan hal yang sama pada setiap gambar. Nah, bila sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita keringkan sebentar, kemudian kita potong-potong mengikuti pola. Dan beginilah hasilnya. Puzzle kita telah selesai dan siap untuk digunakan. Nah, sekarang inilah hasil dari media pembelajaran berupa puzzle. Tadi saya sudah membuat 4 puzzle tentang bentuk-bentuk kerjasama. Ini 2, lalu ini. Nah, cara memainkannya, pertama kita membentuk kelompok dulu. Ada 4 kelompok anak dalam satu kelas itu. Jadi, kemudian kita bagikan satu persatu media puzzle ini. Tapi, kita acak terlebih dahulu puzzle-nya. Diacak. Apabila puzzle-nya sudah teracak seperti ini, kemudian baru kita bagikan kepada setiap kelompok peserta didik di dalam kelas. Nanti kita berikan mereka waktu untuk menyusun puzzle-puzzle ini secara bersama-sama. Mereka akan bekerja sama dalam menyelesaikan puzzle ini. Tapi agar mereka tidak bingung, kita siapkan juga gambar yang telah jadi sebagai contoh mereka agar tidak kebingungan dalam menyusun puzzle ini. Nah, sekarang saya akan menyusun puzzle ini dulu ya. Lalu ini puzzle terakhir. Nah, sekarang puzzle-nya telah selesai. Bila telah selesai, nanti peserta didik bersama-sama perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menjelaskan bentuk kerjasama apa ini. Ini ada siswa yang sedang membersihkan kelas, berarti ini adalah bentuk kerjasama di sekolah. Jadi, itulah tadi video tutorial tentang cara membuat bahan ajar dan media pembelajaran dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video tutorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.